teman-teman semuanya, sorry agak sedikit ada kendala teknis ya. Oke, langsung saja kita invite teman-teman kita yang akan hadir menemani aku ngobrol malam hari ini, diskusi. Nah, langsung aja ya teman-teman, malam hari ini sesuai dengan yang teman-teman lihat itu di pojok kiri atas sudah ada judulnya ya, My Love Story with God. Apa itu? Nah, karena apa? Mengangkat tema itu tentunya tema itu masih mendukung tema sepanjang Februari ya, di mana kalau teman-teman ikutin Sabdayut dari awal Februari sampai di minggu terakhir ini semuanya bertemakan tentang kasih. Jadi kita mau memperdalam nih seputar kasih, dan malam hari ini kita mau ngebahas tentang kisah cinta kita dengan Tuhan. Karena jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan? Pasti teman-teman tahu lagu itu gitu. Mungkin referensi laguku cukup jadul ya. Kalau teman-teman lahir itu lagu zaman Bu Evi sebetulnya, tapi aku juga tahu. Kalau teman-teman Gen Z mungkin nggak tahu lagi lagu itu gitu. Tapi sebetulnya lagu itu asik banget gitu untuk kita dengarkan, untuk kita renungkan, bahkan mungkin kita merenung dengan lagu itu karena memang jatuh cinta tuh rasanya mantap, meledak gitu kan kalau kata orang-orang sekarang. Nah, gimana dengan hubungan kita dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhan? Apakah kita merasa hal-hal yang manis juga? Apakah sama rasanya? Kita diskusikan malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi, langkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan guest kita malam hari ini ya. Dari Kak Iren, silahkan memperkenalkan diri. Setelah Kak Iren nanti Bu Evi, baru Reza. Hai semuanya, selamat malam, shalom. Perkenalin, nama aku Iren Alphonse. Kesibukannya sekarang lagi jadi penyiar radio di Artis. Waduh, enggak, bukan. Sibukannya siaran aja tiap hari di radio gitu. Salam kenal semuanya. Radio apa Kak? Boleh di-spill juga nih. Radio SKS 92,8 FM, Suara Kasih Sentosa di Batu. Nah, itu teman-teman silakan didengar ya. Oke, silakan Bu Evi. Halo, selamat malam semuanya, sahabat Sabda. Perkenalkan, saya Evi. Saya pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, malam ini moga kita bisa saling sharing, saling memberkati bareng. Semangat. Mantap. Reza, silakan. Halo semuanya, nama aku Reza. Aku juga pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda, khususnya di Tim Labs. Gitu. Oke, nice. Salam kenal ya teman-teman. Dan aku Ray, aku yang jadi host dari Sabda Youth dan pelayanan di Sabda, dan juga pelayanan di Kediri teman-teman, di Gereja Kediri. Salam kenal dari kami semua untuk teman-teman yang nonton malam hari ini. Sepertinya nggak tahu apa yang terjadi, kayak agak sulit ngangkat viewers kita malam hari ini. Biasanya agak cepat nih bergabung, kali ini 5 terus dari tadi, belum nambah-nambah, tapi it's okay. Sembari menunggu nanti kiranya teman-teman yang lain juga silahkan share ke komunitasnya, ke teman-teman kalian, supaya banyak juga yang hadir ya, yang ikutan sharing bareng kita, karena tujuan kita tuh saling memberkati dan kita boleh saling cerita khususnya tentang jatuh cinta dengan Tuhan. Tak lama-lama lagi, kita langsung aja mulai diskusi kita. Kita buka terlebih dahulu dalam doa. Kak Iren, boleh berdoa Kak? Siap. Kita berdoa. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan Engkau berikan buat kami Tuhan Yesus untuk saat ini kami berkumpul sama-sama untuk kami men-sharingkan Tuhan Yesus pengalaman cinta kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak hal yang sudah Engkau buat dalam kehidupan kami, dan kiranya kesaksian ini Tuhan Yesus, apa yang kami bicarakan di malam ini sungguh boleh menjadi berkat, dan terlebih bikin semua yang menonton bahkan kami semakin jatuh cinta lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman juga akan bergabung, juga Tuhan Yesus kiranya menolong semua peralatan kami juga, Tuhan Yesus tolong. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, thank you Kak Iren. Nah, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth teman-teman, siapa tahu
teman-teman baru pertama kali nonton ya tentang Sabda Youth. Jadi Sabda Youth itu apa? Sabda Youth adalah acara live bareng dari Yayasan Lembaga Sabda yang mengangkat biasanya topik-topik yang kekinian, yang relate dengan anak-anak muda atau bahkan yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Oke, kita mulai ya obrolan kita. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi ya, jatuh cinta tuh berjuta rasanya. Jatuh cinta tuh rasanya manis pasti, indah, senang. Pokoknya yang kayaknya tuh membuat kita selalu berbunga-bunga gitu kan. Apalagi jatuh cinta pada pandangan yang pertama gitu kan. Nah, kalau dengan Tuhan nih, gimana teman-teman? Apakah teman-teman punya pengalaman yang sama ketika mengenal dan merasakan kasih Tuhan? Apakah juga berbunga-bunga atau ada cerita-cerita menarik lainnya? Silahkan dibagikan nih. Ya, kalau aku pertama kali jatuh cinta ya, atau rasanya pertama kali bukan aku duluan sih yang jatuh cinta ya. Kayaknya Tuhan duluan yang jatuh cinta. Itu pertama kali itu di kelas 5 SD. Waktu itu acara KTN, kebaktian tahunan. Terus aku di galeri anak gitu kan. Terus waktu itu betul-betul, maksudnya udah Kristen sih dari lahir gitu ya. Tapi saat itu tuh betul-betul rasa bahwa, oh iya ya, ada satu pribadi yang begitu sayangnya, begitu mencintai aku sampai mau mati di kayu salib buat aku. Wah, rasanya seneng, terharu gitu ya, kayak nggak menyangka. Waktu itu masih kelas 5 SD sih ya. Jadi ya perasaan itu seneng dan ya terharu. Ya, aku ya senada dengan Iren gitu ya, dari kecil juga sudah dikasih label agama Kristen gitu ya, tapi jadi Kristen benerannya masih bertahun-tahun setelah lahir gitu. Ya, jadi memang dari kecil sudah diajarkan bahwa Yesus itu sangat mengasihi kamu, Yesus sangat mencintai kamu, tidak ada lagi cinta yang lebih besar, bahkan cintanya mama papa yang waktu itu aku anggap itu cinta terbesar dalam hidupku itu cintanya mama dan papaku ya. Mama papa bilang, oh cinta mama dan papa tidak lebih besar daripada cinta Tuhan gitu. Tetapi dan di situ saya tahu, oh Tuhan itu selalu mencintai saya, mengasihi saya. Jadi kayak ya udahlah gitu ya, Tuhan mengasihi saya gitu. Tetapi pada satu titik ya, ketika saya mengalami krisis identitas saya sebagai seorang remaja gitu ya, hidup di dunia, dan saya ternyata juga adalah remaja Kristen yang punya hal-hal yang harus saya lakukan sebagai orang percaya. Di situ saya baru merasakan, tahu maknanya dicintai oleh Tuhan secara pribadi itu ketika mulai lulus SD gitu ya, masuk SMP lah gitu ya. Masuk SMP saya mulai merasakan, oh beneran ya Tuhan itu mencintai dan mengasihi saya gitu. Kalau jatuh cintanya itu proses ya, masih proses, rasa dulu, prosesnya nanti tak ceritain deh. Nanti rasa dulu. Ya, kalau aku pribadi ya, itu pertama kali waktu aku juga masuk SMP Bu Evi sama. Nah itu ketika aku ikut studi tour tuh ke Bali sama sekolah. Nah itu waktu aku sama teman-temanku ke pusat oleh-oleh, itu aku sempat kehilangan barang belanjaanku di situ. Jadi aku belanja kan, aku nitip ke temanku kan karena antriannya panjang banget tuh. Nah itu bajuku setelah dibayar sama temanku, nah itu waktu mau diserahkan ke aku itu hilang, ke aku itu hilang. Nah itu aku waktu mikir sama Tuhan gitu. Ya Tuhan, kenapa sih kamu membiarkan hal ini terjadi padaku gitu. Aku sempat ya denial gitu. Tapi Tuhan memberi aku penghiburan juga ya. Karena dari situlah aku benar-benar merasakan Tuhan itu benar-benar mengasihi aku gitu. Tuhan memberikan aku penghiburan dengan aku diberi memiliki teman-teman yang dekat dengan aku, teman-teman aku pada saat itu ya menghibur aku gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nanti juga diganti gitu, nggak apa-apa. Nanti juga kamu diberi yang lebih. Gitu. Nah itu sih dari aku sih. Ya, menarik dari yang teman-teman sampaikan, kayaknya sudah dari remaja baru merasakan. Dan aku yakin sih banyak orang yang
dari lahir Kristen tapi jatuh cintanya memang cenderung SMP SMA ya, pun dengan aku gitu. Ya mungkin paling cepat SD gitu kan. Aku pun merasakan hal yang sama ketika dulu waktu itu SD tuh aku sakit gitu. Sakit kalau demam tuh biasanya kan halusinasinya banyak tuh, entah itu pintu tiba-tiba membesar atau apa gitu kan. Nah di situ papaku ngajarin doang, coba teriakkanlah dengan iman kalau Tuhan Yesus sembuhkan saya. Udah besoknya sembuh juga gitu. Nah dari situlah aku merasakan oh sudah fix nih cintaku pada dia harus utamakan walaupun lagi-lagi proses jatuh bangun dan segala macam, tapi di momen itulah aku merasakan wow fix ini yang buat aku cinta banget karena bisa dalam petik seketika gitu ditunjukkan kasihnya kuasanya. Itu sih dariku. Iya, aku ya. Apa? Kalau gimana rasanya jatuh cinta dengan Tuhan pertama kali gitu ya. Itu ya tadi saya udah bilang ketika krisis-krisis ketika remaja gitu ya, ketika mengenal cinta-cinta yang lain selain cintanya orang tua gitu ya. Dan apa itu membuat banyak ini ya, banyak pergumulan, banyak hal yang bilang, "Oh, kamu itu siapa? Kamu itu apa jelek, kamu itu gini." Pokoknya banyak lah yang membuat mengunderestimate diri saya sendiri. Jadi saya mengunderestimate diri saya sendiri gitu. Tetapi ketika satu hari mengikuti satu KKR gitu, dengan keras firman Tuhan berkata, "I love you so much," gitu ya. "I love you so much. Tidak peduli orang berkata apa tentang apa kepada dirimu, aku akan mengasihimu seumur-umur hidupmu." Ya, semua yang kau alami saat ini kecil, itu masalah kecil sekali gitu ya. Masih banyak masalah besar yang akan terjadi dan aku akan terus tetap mencintaimu. Jadi waktu SMP kelas 3 sekaligus menjadi momen aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Tanggal 5 Juli 92. Wah, aku pun belum lahir tuh. Silakan Kairan. Ya, kalau tadi pengalaman dicintai ya, dicintai Tuhan, berasa dicintai Tuhan pertama kali, perasaan gimana jatuh cinta sama Tuhan itu, jadi waktu dulu itu saya kulitnya ini sangat eksotis gitu ya, sangat gelap maksudnya Jakput gitu, ya kan? sangat gelap, iya, putih dongker gitu loh, gimana sih kan? Gimana tuh putih dongker? Iya kan. Nah, terus habis itu terus tomboy anaknya gitu, kayak apa sih, selengean gitu lah pokoknya. Akhirnya terus pokoknya nggak ngurus, terus akhirnya sering lah, terus namanya Iren kan. Jadi dulu sama teman-teman tuh sering dipanggil Ireng gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu itu, dan akhirnya bertumbuh kadang juga rasa minder gitu ya, teman-teman yang lain tuh banyak disukai nama lawan jenis, kok aku tidak gitu kan. Terus sempat insecure juga gitu kan. Terus habis itu, dan tanpa disadari ya aku bilang enggak kok, aku dikasihi gitu ya, tapi sebenarnya rasa insecure gitu ya, rasa nggak ada yang sayang, nggak ada yang suka sama aku karena aku begini kayak gitu. Nah terus sampai di poin waktu itu aku udah kuliah sih, udah lulus segala macam. Terus habis itu ada satu masalah pokoknya terjadi dengan semua relasi teman-temanku gitu ya. Teman-temanku tuh kayak menunjukkan, bukan aslinya ya, cuman berbuat sesuatu hal yang sangat mengecewakan gitu ya. Sampai di titik kayak, aku menganggap kalian teman, kalian tidak menganggapku teman, kayak gitu kan. Jadi pokoknya sedih banget, merasa kayak, ya ampun selama ini orang yang aku anggap teman, orang yang aku sayang, aku kasihi, ternyata tidak balik mengasihi aku gitu ya. Terus sudahlah, semakin rasa insecure, semua itu langsung memuncak, sampai akhirnya aku baca satu firman Tuhan, Daud ya, baca ya, pokoknya tentang Daud, Mazmur Daud lah kayak gitu. Sampai terus habis itu kayak, aku mengasihi kamu Ren gitu, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal gitu ya. Jadi saat itu tuh langsung berasa kayak oke, aku tidak butuh siapapun. Maksudnya bukan tidak butuh dalam hal negatif ya, maksudnya bukan tidak butuh dalam konotasi negatif, cuma maksudnya kayak, ya aku punya Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus, dan I think that's enough gitu, itu cukup sih. Wah seneng banget. Ya dari
cerita mungkin mewakili ya Bu Evi sama Kak Iren tadi. Rasa-rasanya memang jatuh cinta dengan Tuhan tuh kayaknya beda banget dengan manusia gitu. Karena kalau manusia itu cenderung nggak usah munafik lah. Apa yang dilihat itu Ya, yang membuat dia jatuh cinta gitu betul. kan. Apalagi kalau jatuh cinta pada pandangan yang pertama udah pasti karena apa yang dilihat gitu. Tapi kalau dengan Tuhan tuh lebih bener-bener rasa gitu, mengandalkan rasa kan gitu. Apa yang dirasakan yang bener-bener menyentuh kita, kita pikirkan, kita rasakan sepenuhnya, itu yang membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi memang luar biasa sih. Meskipun balik lagi ya dalam perjalanannya pasti ada naik turunnya. Itu sih. Iya, ini ya, jadi ingat ya banyak juga contoh-contoh tokoh Alkitab ya yang kita bisa belajar bagaimana mereka bisa bercerita tentang ungkapan mereka gitu ya bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan. Seperti Daud ya, kita tahu gimana perjalanan hidupnya gitu. Mungkin dia merasa jatuh cinta pertama kali ketika dia melihat bagaimana Allah direndahkan oleh Goliat sehingga itu yang membakar semangatnya untuk itu ada zeal di dia gitu ya untuk menghadapi Goliat walaupun dia nggak mampu gitu ya secara fisik nggak mampu gitu. Tetapi karena dia sudah menghina Allah dan menghina umat Allah gitu ya, dia mengatakan aku akan menghadapimu gitu. Dan kita lihat setelah itu di kitab Mazmur begitu banyak ungkapan-ungkapan cinta Daud yang luar biasa yang itu tuh menyentuh hati kita gitu ya. Betapa dia mengasihi Tuhan dan betapa dia tuh sama kayak kita banyak jatuh bangunnya tetapi dia tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya begitu sih. Betul. Ya, dikit lagi ya. Ada beberapa tanggapan sih. Kalau Kak Jimris tadi sharing pengalaman saya terutama ketika mengenal dan merasakan kasih Tuhan untuk pertama kalinya, hati sungguh berapi-api, bersemangat Yes. melayani Tuhan. Nah, disambung juga Kak Alexan 08, berarti bisa dibilang waktu Tuhan yang terbaik ya. Ya, dalam konteks jatuh cinta sepertinya gitu. Karena kapanpun itu ya pasti kita merasakan cinta itu dengan Tuhan karena Tuhan yang mencintai kita. Tinggal tunggu Ya. momennya aja kita sadar kalau kita dicintai. Itu Betul sih. betul sekali. Ya. Ya, well, manis banget gak sih kalau misalnya kita dengar pengalaman kita semua, pengalaman juga teman-teman jatuh cinta sama Tuhan gitu ya. Namanya jatuh cinta ya, aduh, memang pasti manis, menyenangkan gitu ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya, kadang muncul rasa-rasa yang lain gitu ya, nggak melulu manis. Ya, yang pernah menjalin hubungan gitu ya, pernah jatuh cinta gitu, pasti ya masih sama orang tua kan ya, pasti ya ada rasa gondok-gondoknya kadang-kadang nano-nano lah gitu ya, nggak cuma manis aja. Nah, kalau love story-nya atau kisah cintanya teman-teman dengan Tuhan gimana sih? Selalu maniskah, mulus gitu ya perjalanan kayak jalan tol atau ada rasa lain nih? Boleh dong sharing? Oke, aku yakin kalau cintanya Tuhan ke aku selalu manis ya. Tetapi aku yang selalu bikin cintanya, proses perjalanannya atau perjalanan kisah cinta antara aku dan Tuhan itu jadi gak manis itu dari aku sendiri gitu ya. Dengan semua prasangka, dengan semua kecurigaan, bahkan pengkhianatanku kepada Tuhan gitu ya. Aku tahu bagaimana aku harus mengasihi Tuhan, sudah tertulis di dalam firman-Nya begitu, panduannya itu begitu luar biasa ketat gitu ya. Bagaimana kita bisa terus mengasihi Tuhan. Tetapi seringkali banyak faktor-faktor ya luar yang dan itu juga karena diri kita sendiri membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan, nggak lulus nggak tahan dengan ujian sehingga kita membuat perjalanan kisah cinta dengan Tuhan harus ada liku-liku dan lubang-lubangnya gitu ya. Bahkan kita yang bikin salah, kita yang kecewa sama Tuhan. Itu gimana coba kayak gitu tuh. Gemes ya. Ya, kalau dari aku sih ya sama sih kayak Bu Evi gitu ya. Sebenarnya cintanya dari Tuhan ke aku itu mulus ya kayak jalan tol. Cuma akunya aja yang bikin banyak polisi tidurnya gitu. Nah itu ya. Jadi ya kadang Tuhan itu sebenarnya udah baik kita gitu setiap hari. Kadang kita itu seringkali nggak menyadari gitu. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita masih bernafas pun itu tanda Tuhan masih mengasihi kita gitu kan. Kita dapat beraktivitas kembali di
di hari ini pun, sampai hari ini pun itu karena cinta kasih Tuhan, karena semua yang apa ya, kekuatan kita itu bukan asalnya dari kita, itu asalnya dari Tuhan gitu. Nah, kadang kita seringkali kurang bersyukur gitu atas hal-hal kecil. Kadang kita baru bersyukur ketika baru menerima hal-hal besar gitu. Nah, hal-hal sederhana yang sederhana seperti itu, kita mengungkapkan syukur itu ya ketika kita meluangkan waktu sedikit waktu dengan Tuhan gitu. Contohnya seperti ini, ya Tuhan terima kasih gitu atas hari ini, atas kekuatanmu, saya bisa melewati hari ini dengan penuh sukacita. Nah itu dengan kita pun berbicara pada Tuhan, itu curhat dengan Tuhan, dengan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, itu juga salah satu contoh sih bagaimana kita dapat merespon gitu ke kasih Tuhan. Ya betul sih. Kalau tadi Reza bilang kita yang pasang polisi tidur, tapi karena banyaknya polisi tidur itu kita sering pasang rambu-rambu putar balik gitu. Itu juga. Jadi bukan hanya nggak mulus, tapi akhirnya kita menjauh gitu dari Tuhan yang selalu mencintai kita, sehingga mungkin kita merasa jauh, atau bahkan kita playing victim, menganggap Tuhan menjauhi kita gitu. Itu yang sering terjadi juga kan, sehingga kita kecewa dengan Tuhan, dengan perjalanan yang kita buat sendiri sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kalau mau ditarik dalam segi Alkitab sih ya semua karena dosa tentu ya. Tapi dari sisi manusia aku anggap itu sebuah keegoisan kita, karena kita menganggap Tuhan tuh seperti pasangan kita yang hidup seperti manusia gitu. Kalau Allah ya pasti hidup sih. Tapi maksudnya kita anggap relasi kita dengan Tuhan tuh kayak relasi dengan manusia gitu, yang harus menyenangkan kita, yang harus selalu dalam tanda petik memuji-muji kita gitu. Ketika kita mendapat teguran, kita akhirnya kecewa gitu. Ketika kita melihat fakta yang tidak sesuai dengan keinginan kita marah dan segala macamnya. Itu jadi bagian dari perjalanan kisah cinta kita dengan Tuhan, dan kisah cinta aku juga sih dengan Tuhan gitu. Karena sering sekali aku ya kayak Bu Evi tadi mengecewakan Tuhan, menganggap Tuhan tuh mengecewakan diriku juga pernah gitu, menganggap ya gitu ya. Tapi nyatanya aku yang selalu menjadi tersangka, justru bukan korban. Itu sih. Kita playing victim. Betul. Iya Kak Iren? Iya, kalau aku bener ya, kayak semua teman-teman bilang bahwa kitanya yang kadang ini bikin nggak mulus gitu ya. Tuhan mah terus aja mengasihi kita ya, mau kita sehancur apapun rasanya Tuhan tuh kasihnya nggak pernah berhenti gitu. Tapi kalau mau digambarkan rasanya aku tuh jadi dalam satu hubungan ya, kalau dalam satu hubungan kayaknya aku nih toksik gitu ya. Ya toksik itu jadi dia yang kayak tadi playing victim gitu kan, kayak aku paling kasihan di dunia ini gitu ya. Kenapa kayak gitu kan, playing victim. Toksik juga maksudnya silent treatment gitu tuh kan. Kadang kalau sama Tuhan tuh aku nggak mau baca Alkitab lapo, nggak dijawab gitu ya. Misalnya pokok doa aku nggak dijawab gitu kan. Terus habis itu atau lama, atau misalnya tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba marah, tiba-tiba. Tapi ya namanya hubungan kan pasti ya senang gitu. Ada momen kadang kayak aduh Tuhan baik banget ya kayak gitu ya. Pengen rasanya menyenangkan hati Tuhan. Tapi ya kalau udah nggak diladenin gitu tuh kadang udah, atau ya maksudnya bukan diladenin, maksudnya aku yang merasa nggak diladenin sama Tuhan gitu ya. Tapi ya perjalanan Tuhan tuh bener lah kayak tadi nano-nano gitu ya, ada segala macam rasanya gitu. Pernah juga rasa kecewa sama Tuhan gitu, tapi nggak pernah sampai yang kayak wah Tuhan tidak adil gitu ya. Puji Tuhan ya nggak sampai kayak gitu ya. Tapi ya namanya orang kan kita beda-beda ya. Tapi ya gitulah. Iya, aku ya nambahin sedikit ya. Kalau tadi Iren tadi bilang yang terakhir kecewa sama Tuhan tapi tidak berkepanjangan. Oh saya pernah, ya saya pernah sampai mutung. Saya banyak hal yang tidak mau lagi saya lakukan gitu ya. Bahkan untuk berdoa secara pribadi gitu, membaca firman Tuhan saya juga nggak mau karena saya merasa
kosong gitu. Setiap kali saya berdoa, saya seakan-akan saya di dunia ini adalah orang yang tidak pernah dijawab doanya oleh Tuhan. Karena bagi saya terlalu banyak kegagalan dalam hidup saya gitu ya. Ya, tapi anehnya Tuhan tidak membiarkan saya gitu ya. Ada satu titik ketika lagi-lagi saya mengalami kegagalan dan waktu itu hubungan saya juga sedang dalam proses pemulihan dengan Tuhan gitu. Saya ditegur dengan satu ayat firman Tuhan yang akhirnya mengingatkan saya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Mau saya berbuat apapun yang menyakiti hati Tuhan, mau saya ngambek dengan Tuhan, Dia akan selalu mendatangi saya dan memastikan I love you dan kamu harus kamu anakku ya, kamu tidak mungkin terpisahkan dari kasihku. Nah, itu di situ hancur-hancuran. Ketika hancur-hancuran, Tuhan kasih ayat itu dan itu sangat menegur saya luar biasa sampai hari ini. Jadi kalau ada masalah lagi, saya ingat ayat itu ya di Roma 8 gitu ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus apapun itu bentuknya. Itu sih. Amin. Ya, aku sedikit ya, teman-teman. Karena Bu Evi bilang ayat tadi, aku jadi teringat. Karena sering sekali aku juga merasakan hal yang sama gitu ketika kecewa. Tapi firman Tuhan yang justru menyadarkan, menguatkan, dan menegur. Dan baru-baru ini, sama seperti kakak dari Muda Berdampak Podcast nih. Dia menyampaikan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, kan di ratapan itu ya. Nah, aku juga merasakan hal yang sama ketika aku hidupnya monoton, gitu-gitu aja. Rasanya kayak perjalanan cintaku dengan Tuhan kayaknya lagi flat-flatnya gitu. Tapi firman Tuhan ini yang menguatkan, karena aku menganggap teks ini ratapan 3 ayat 22-23 ini menunjukkan kasih Allah yang konsisten itu. Apapun situasinya, Dia selalu memberikan sesuatu yang baru, dan ketika aku mencoba menggali itu, barunya benar-benar baru, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu justru gokil, ini besarnya sekali kasihnya Tuhan gitu. Tapi bodohnya aku kok nggak sadar-sadar gitu ya. Itu yang aku sendiri kecewa dengan diriku sendiri, kok nggak sadar-sadar sih, tolol banget diriku ini. Ya itulah beratnya hidup. Kau yang bikin berat. Iya, itu dia, betul. Ya. Ya ternyata cinta kita dengan Tuhan itu ternyata nggak selalu manis ya. Padahal kalau selalu manis gitu, mulut itu pasti enak banget ya. Ya Pak, hidupnya pasti ayam tenteram gitu kan ya. Maunya gitu. Ya maunya gitu. Ternyata enggak. Nah ini kira-kira bisa nggak sih kita selalu jatuh cinta atau in love gitu sama Tuhan gitu. Ya biar biarpun itu rasanya selalu manis, itu kalau bisa tuh gimana caranya nih? Nah, aku ya. Aku mengawali lah teman-teman, nanti teman-teman boleh tambahkan. Aku tadi sempat cari-cari, unik sih ini, tapi mungkin aku bisa selaraskan nanti. Nah, aku cari tahu lah di Google gimana sih caranya dalam hubungan tuh membuat pasangan kita selalu jatuh cinta, atau membuat diri kita selalu jatuh cinta dengan pasangan. Dari Tempo dijelaskan 12 cara gitu. 12 cara tuh banyak cari tahu apa yang membuat cinta hilang dari hubungan Anda, terus bicara masalah Anda, terus luangkan lebih banyak waktu, dan masih banyak lagi. Nah, bagiku ini menarik karena intinya bisa aku pelajari, dan yang harusnya dalam kisah cintaku dengan Tuhan, ini yang harus kuterapkan, yaitu persoalan waktu. Gitu. Nah, sering sekali kisah cintaku dengan Tuhan tuh kayaknya gagal atau rasanya nano-nano karena sedikit waktuku dengan Tuhan. Gitu. Kalau dalam ibaratnya aku dengan Tuhan adalah sebuah relasi hubungan yang intim, ya nggak ada intimasi lah di dalamnya. Terus nggak ada komunikasi juga atau kurang komunikasi. Lalu kurang terbuka juga gitu. Dan yang terakhir konsistensi. Jadi 4 hal itu yang membuat seseorang atau diriku ini tidak selalu
jatuh cinta. Kalau kita balik dengan pertanyaan Reza tadi ya, gimana caranya membuat kita selalu jatuh cinta ya, harus punya waktu, harus punya komunikasi, harus punya keterbukaan di hadapan Tuhan juga, dan konsistensi. Itu sih. Ya, Kairan. Ya, kalau dari aku sih bener ya, banyak cara, apalagi kalau kita mau menjaga hubungan kita tetap baik dengan pasangan manusia ya, itu kan pasti banyak ya, kayak yang tadi Ray udah bilang. Tapi kalau menurut aku apapun juga itu dalam hubungan tuh butuh effort ya, butuh effort, dan effort itu ya ngomongin waktu, ngomongin I don't know, tenaga, ngomongin pokoknya ya effort lah dari diri kita, usaha gitu yang bisa kita lakukan gitu. Nah kalau aku sendiri untuk menjaga menjaga intimasi sama Tuhan, ya aku nggak bilang bahwa aku nih sudah bergaul erat gitu ya, enggak juga gitu. Tapi maksudnya semua itu dalam proses gitu. Tapi aku selalu menerapkan kayak gini. Ada waktunya juga kayak tadi Kak Ivy sempat singgung bahwa merasa kayak kosong gitu ya, walaupun ya pelayanan gitu ya, tiap minggu pelayanan, tiap hari pelayanan, tapi kadang juga akhirnya itu jadi rutinitas gitu, jadi rutinitas. Dan aku selalu balik ke ayat firman Tuhan di Yohanes 15 di ayat ayat 5 bagian akhir. Pokoknya kata-katanya gini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa gitu ya. Selalu sadar bahwa aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngapa-ngapain kalau aku nggak sama Tuhan, kalau nggak menempel sama pokok anggur yang itu adalah Tuhan. Jadi aku mau ngapain, mau melayani, mau melakukan apapun tuh jatuhnya akan menyenangkan aku gitu, bukan menyenangkan Tuhan gitu, bukan menyenangkan pasanganku, menyenangkan orang yang sedang menjalin hubungan sama aku. Jadi akhirnya ego kan. Nah itu yang kalau aku selalu berusaha untuk ingat bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Itu kalau cara aku menjaga relasi sama Tuhan gitu, supaya bisa tetap menyala abangku. Ya, aku ya. Kalau tadi aku dengar dari Ray, dari Tempo, kalau siapa Iren ya, Iren dari pengalaman pribadi. Kalau saya melihat satu tokoh favorit saya salah satu tokoh favorit saya di Alkitab yang menunjukkan bagaimana dia memaintain hubungannya dengan Tuhan, yaitu Daniel gitu ya. Dari sejak dia muda gitu ya, sampai dia habis nyawanya ya, itu sebenarnya banyak banget panduan bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan harus memaintain hubungannya dengan Tuhan ya. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, di atas segala-galanya harus menerapkan takut akan Tuhan, takut akan Taurat Tuhan, dan disiplin rohani gitu. Jadi kalau lihat itu nanti di seminarnya Sabda ya, itu tentang bagaimana disiplin rohaninya si Daniel. Ada 5F. Daniel ya. Apa itu, Ray? Masih ingat nggak 5F? Faith, ya, dan lain-lain. Dari seluruh aspek kehidupannya dia menjaga, dari imannya, dari makanannya, dari fisiknya ya, dari hubungan relasi dengan keluarga, dengan orang lain, persekutuannya dengan Tuhan gitu. Itu dia sangat menjaga dan satu persatu, dan juga bagaimana future mindsetnya juga dia jaga, bagaimana saya bisa terus memastikan yang dimuliakan di antara bangsa Israel ini ya, sampai dia habis umurnya ya. Dan begitu luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan banyak hal kepada Daniel, dan kita tahu nggak mulus selalu Daniel. Kalau kita di tempat Daniel mungkin udah nyerah, aduh Tuhan kok berat banget mencintaimu gitu ya. Ada taruhannya nyawa itu. Ya kalau aku juga mau ini sih, ngutip dari tokoh Alkitab juga ya. Ini oleh Daud gitu ya, di Mazmur 63. Tepatnya itu di ayat 6-7. Itu dikatakan begini, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sesungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Nah, dari Daud ini kita dapat menarik satu aplikasi ya, bahwa sebelum kita tidur tiap malam itu, kita dapatlah meluangkan waktu dengan Tuhan gitu ya, 15 menit lah minimal gitu, untuk ya sekedar curhat dengan Tuhan, bagaimana hari ini gitu kan ya. Kita juga dapat mengucap syukur gitu. Nah di Daud ini
dia secara rutin gitu, keep in touch gitu sama Tuhan gitu. Dia sampai merenungkan Tuhan itu sepanjang malam ya. Nah itu, dari Daud ini juga kita dapat meniru gitu ya, bagaimana ia meluangkan waktu dengan Tuhan secara pribadi, berhubungan dengan Tuhan gitu, kita mengucap syukur lah, kita dapat membaca firman lah dari ayat-ayat Alkitab itu. Nah, ya ini ayat yang cukup menarik sih dari Daud. Ya, aku ya teman-teman. Ada satu komentar menarik nih dari teman-teman kita. Kalau dari Yakub Riyada menyampaikan tiada cinta seindah cinta Tuhan Yesus. Betul sekali. Aku yakin kami sepakat dengan hal itu. Terus ada yang satu menarik dari Julio Nathan Rumagit. Rasa kecewa terhadap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi adalah bukti betapa kurangnya hubungan atau pengenalanku akan Tuhan. Luar biasa banget. Dan itu aku juga yakini, ya salah kita sendiri lah gitu sebagai manusia. Ketika kita kecewa dengan Tuhan, berarti kita yang salah gitu kan. Nah, kalau Kak Jimris menyampaikan salah satu cara agar kita tetap bisa in love sama Tuhan tuh bangun relasi yang intim saat teduh. Nah, itu juga satu hal yang menarik. Nah, aku teringat juga karena teman-teman sampaikan tokoh-tokoh tadi ya, teringat tentang Henokh yang dari teks saja sudah dituliskan bergaul dengan Allah gitu. Walaupun nggak dijelaskan bergaul intimnya seperti apa, tapi dari orang-orang yang hidup sezamannya kita bisa lihat kan itu ditulis di Kejadian 5 ya. Kejadian 5 kan isinya cuman seseorang siapa menikahi siapa, beranak cucu, mati gitu. Itu pola hidupnya. Nah, tapi Henokh beda gitu. Henokh nggak melakukan itu, bukan dalam arti nggak kawin atau nggak beranak cucu ya, tetap beranak cucu, tapi ada yang beda, bergaul dengan Allah, lalu dia tidak mati. Nah, itu bedanya. Nah, itu jadi satu bagian menarik karena itu salah satu cara juga menjaga untuk tetap jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, tetap bergaul lah dengan Tuhan. Itu sih. Iya, aku mau nambahin dikit. Boleh. Mau nambahin dikit. Gitu, jadi, kan apa namanya ya, mungkin kita semua tahu ya, apalagi ya kita semua pelayanan, mungkin tahu juga ya bahwa kita mesti berdoa, baca Alkitab gitu ya, membangun relasi yang lebih intim sama Tuhan Yesus. Tapi ada kalanya gitu ya, mungkin kita juga rasa kayak klasik lah gitu ya, baca Alkitab ya kita juga udah tahu lah gitu kan, klasik. Mungkin aku ya, aku pengalamanku gitu. Tapi ada satu quotes yang aku suka banget, waktu itu aku baca di Asrama Putri Haleluya di 3 di Batu. Aku nggak tahu kata-kata tepatnya, cuman kata-katanya gini, di saat kita tidak ingin berdoa, maksudnya ini untuk kadang tuh juga kita rada males ya, maksudnya kadang tuh berdoa, atau misalnya karena ngantuk gitu kan, ada banyak faktor. Tapi kata-kata itu bilang gini, di saat kamu tidak ingin berdoa, di saat itulah kamu harus berlutut. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi saat kita rasa kayak nggak butuh lah, terus males lah gitu ya. Itu karena itu pada saat itulah iblis tuh lagi narik kita untuk nggak usah gitu ya, nggak usah sama Tuhan, nggak usah berdoa, nggak usah baca Alkitab kayak gitu. Mau tarik kita dari hubungan kita sama Tuhan. Jadi cara untuk maintain itu ya betul-betul harus mematikan kedagingan dan ego, keakuannya kita sih, supaya jangan kita tapi Tuhan Yesus. Itu sih kalau aku. Betul aja. Iya, betul. Iya, setuju banget ya, karena emang pada dasarnya Tuhan itu selalu ingin dekat dengan umatnya Dia yang jatuh cinta dengan kita mati-matian sampai mati dan taat Dia sampai mati di kayu salib gitu ya. Dan kita tuh seharusnya selain kita belajar untuk mengasihi Tuhan karena sudah menerima cintanya, kita juga sekaligus dipanggil loh untuk menyalurkan kasih kepada sesama melalui persekutuan atau hubungan kita dengan sesama. Nah, firman Tuhan juga di Matius 22 ayat 37 sampai 39 tuh jelas banget ya. Dia mengatakan agar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Itu sering banget diulang-ulang di gereja sampai nggak hafal, wah bahaya nih. Nah, gimana sih cara teman-teman juga nunjukin ya
kasih Tuhan ke sesama, menunjukkan bagaimana apa saya sangat mengasihi Tuhan dengan cara saya juga mengasihi sesama saya. Nah ini kalau anak-anak muda ini gimana? Mungkin dengan cara saya kalau udah agak senior mungkin beda lagi caranya kali ya. Yang anak-anak muda dulu dong gimana nih? Ya, kalau aku sih, aku mulai dari keluarga dulu ya. Yang pertama pasti aku belajar bagaimana mengasihi orang tua dulu, karena mereka yang mengajarkanku pertama untuk mengenal kasih Kristus ya. Nah, dan aku mencoba mereply kembali pada mereka. Ini loh kasih Kristus yang aku terima selama ini karena itu itu yang pertama. Yang kedua itu kalau sama temen ya, kalau aku biasanya temen yang biasanya butuh curhat itu ya curhat ya. Kalau teman-temanku biasanya banyak curhat tentang pacarnya lah. Aku kemarin loh habis ini sama putus sama ini menurutku gimana gitu ya. Itu aku sering ditanyain soal asmara gitu ya. Nah itu nah kita aku memberi saran gitu ya. Ya kamu sebaiknya begini begini begini. Terus aku begini begini begini. Nah itu menurutku cara untuk menyalurkan kasih. Nah bentuk menyalurkan kasihnya itu ya kita menghibur teman kita yang sedang yang curhat itu kan rata-rata ya mereka sedang suasana hatinya kan sedang suram gitu ya. Nah aku sebagai medium lah untuk menenangkan mereka gitu. Nah, itu contoh dari aku ya itu sih Ya. Ya. Kalau dari aku cara merealisasikan kasih Tuhan kepada sesama. Kalau misalnya cara Alkitabiah itu kan kita sudah tahu ya, mungkin di 1 Korintus 13 ya tentang kasih gitu ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan segala macam. Untuk kita melakukan semua itu apa gampang? Enggak pastinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku sama orang yang aku nggak benci sih, cuman aku nggak suka aja sama dia. Waduh, mau mengasihi orang itu ketemu di jalan aja males gitu ya kadang. Kalau aku. Tapi gimana caranya untuk tadi ya balik lagi kalau aku mematikan keakuan itu untuk ya udahlah ya kamu aja sudah dikasihi Tuhan sehancur maksudnya separah-parahnya kamu bikin dosa kamu tetap dikasihi Tuhan gitu. Ya kamu harus membagikan kasih itu ya. Nah aku juga kayaknya sama sih sama kayak tadi Reza bilang banyak yang sharing gitu suka sharing sama aku gitu cerita-cerita dan ya pertama sih jadi pendengar yang baik ya, pendengar yang baik dulu. Mungkin nggak bisa kasih solusi, tapi kadang tuh orang tuh hanya butuh didengar gitu ya, hanya butuh didengar. Dan kayaknya aku pikir rasa ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dihargai, itu aku pikir kebutuhan dasar manusia ya. Gitu. Jadi kalau aku berusaha untuk memberikan itu gitu, memberikan tapi maksudnya nggak harus langsung oke, kamu harus baca Alkitab, kamu harus langsung gitu ya masuk tek kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya, nggak langsung kayak gitu, cuman dari kehidupan pribadi gitu ya berusaha untuk bawa Tuhan Yesus. Bahkan kadang sampai sekarang juga kalau bercanda sama temen-temen juga kalau misalnya dulu tuh bercandaannya waduh segala macam ya, tapi sekarang tuh yang kita obrolin bercandaannya itu udah yang kayak bawa untuk ayo kita kenal Tuhan yuk gitu. Ayo gimana Tuhan maunya ngomong apa sih kayak gitu. Itu sih cara aku. Paling juga lewat sosial media sih bagian ayat firman Tuhan. Gitu. Ya. Nah, berbicara tentang media sosial atau sosial media, rasa-rasanya justru media sosial adalah platform tersulit untuk menunjukkan kasih menurut ya, karena campaign media sosial adalah mengasihi diri sendiri, self love. Banyak sekali itu digaungkan untuk supaya mengasihi diri sendiri, nggak peduli dengan omongan orang, nggak usah menyenangkan orang lain. Ya tentunya ada tujuan yang baik, tapi akhirnya bergeser gitu ya dari makna yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan manusia sekarang atau anak-anak muda tuh susah untuk mengasihi sesama atau mengalirkan kasih Allah karena egonya cukup tinggi.
Nah, oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya benar-benar kasih Tuhan itu hidup di dalam diri kita sendiri sih, supaya melalui itu kita bisa menyalurkan ke orang lain. Karena kalau nggak benar-benar hidup, jatuhnya kita ya bergeser itu, akhirnya mengasihi diri sendiri. Bahkan mungkin pakai tameng. Kan firman Tuhan, kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi harus mengasihi diri sendiri dong gitu. Nah itu tamengnya itu nanti ujung-ujungnya. Jadi ya harus menyalurkan, tapi bagiku yang basic harus merasakan kasih Allah dalam diri kita terlebih dahulu. Gitu sih. Ya, ya, aku ya tadi sama ya untuk pada era digital itu banyak bertebaran kalau tadi si Ray bilang ya, status-status yang fokus kepada diri sendiri, status-status yang bahkan playing victim pun tujuannya untuk menaikkan reputasi, bayangin. Ya, itu dan keburukan atau kemalangan itu diharapkan bisa menjadi sesuatu yang viral gitu ya. Kalau aku ada Evi yang si cuek ini, aku akan ngapain aku ngurusin, tak skip aja, kan aku nggak suka baca gitu, skip aja gitu ya. Tapi akhirnya ini berusaha sih, kok ngapain kau cuman skip itu. Kalau kamu betul mengasihi dia dan kamu tahu dia saat ini ya, dan Tuhan menggerakkan kamu untuk membalas statusnya dia dan mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi dia, just do it gitu loh. Kepekaan kecil seperti itu pada era digital itu jangan sampai dihilangkan. Kadang-kadang kita nggak mau melakukan itu karena kita merasa ya sak karepe kono to ya. Dunia digital ini terserah suka-suka toh, tapi kita sebagai orang percaya selalu diberi kepekaan dari Roh Kudus untuk tahu siapa yang perlu kita kita ingatkan, tahu siapa yang mungkin dari perkataan atau dari ketikan kita atau dari jari kita bisa menjadi saluran Roh Kudus untuk menyentuh hatinya. Jadi jangan ditahan-tahan, walaupun kita jengkel pasti nanti tanggapannya pasti curhatnya tetap playing victim dan sebagainya. Sabar ya, dan doakan begitu. Ya, senada dengan Kak Jimris berarti ya. Kak Jimris menyampaikan harus mendoakan untuk menjadi bukti menyalurkan kasih Tuhan. Dan Kak Muda Berdampak Podcast menyampaikan ditegur dengan firman Tuhan, barang siapa mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, dia adalah penipu. Mengasihi Allah dan manusia harus berjalan berdampingan. Hal yang susah, tapi kasih Allah tinggal dalam diri kita. Pasti bisa, betul. Harusnya sih bisa, idealnya gitu. Nah, oleh sebab itu kasih itu harus tulus lah teman-teman untuk menyalurkan ke sesama itu gitu. Jangan jadi penipu yang pura-pura mengasihi tapi faktanya tidak gitu. Tapi ya udah apa adanya gitu. Lebih ke bangkitkan empati sih gitu juga gitu. Itu salah satu wujud kasih juga kan ketika kita berempati kan. Tapi ketika kita sudah tidak peduli dengan orang lain, termasuk di dunia digital kita, ya bahaya itu. Sama satu lagi baru keingat, jangan sampai kita tahan diri gitu ketika melihat sesuatu yang mengganjal hati kita. Nggak apa-apa, sampaikan aja kalau kita mau menegur siapa atau mau menyampaikan terima kasih gitu, bahkan itu sampaikan aja. Even kita nggak kenal dengan mereka pun ya nggak masalah gitu. Urusan belakangan tentang respon mereka, tapi intinya dari kita jangan sampai menahan diri, karena aku pribadi sering sekali menahan diri dan akhirnya menyesal gitu. Ya sayang sekali kasih Tuhan gak jadi tersampaikan ketika aku menahan diri. Itu sih. Ya, aku ya intinya hikmat dari Roh Kudus sih. Kadangkala kita kalau tidak menahan diri, misalnya ada status orang atau ada fitnya orang gitu ya, kita lihat tuh sombong bener nih ya gitu ya. Lalu kita ikut-ikutan pasang status supaya dia kesindir gitu kan. Nah, kayak gitu harus ditahan. Konteks itu, iya betul. Konteks itu kayaknya harus ditahan. Ya, tapi itu. Nah, tapi tadi dari step kita diskusi 1 sampai 3, seharusnya ketika pengalaman jatuh cinta atau proses cinta kita dengan Tuhan atau love story dengan Tuhan itu sudah begitu, setiap hari kita pupuk gitu ya. Kita akan tahu bisa membedakan mana yang baik, kita bisa membedakan mana yang jahat di tengah-tengah era atau dunia digital yang tipis sekali, yang sudah lost trust and lost truth. Itu yang perlu kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan. Jadi butuh sekali pertolongan Roh Kudus itu. Betul. Ya, sepakat sekali, Roh Kuduslah yang menolong kita. Oleh sebab itu, sekarang saatnya action teman-teman. Bukan hanya ngobrol lagi,
sekarang saatnya teman-teman untuk beraksi. Silahkan beraksi di media sosialnya teman-teman masing-masing, di kehidupan nyatanya teman-teman, in real life-nya. Silahkan laksanakan gitu. Kita sudah banyak diskusi kan, saatnya kita beraksi. Nah, waktu membatasi kita teman-teman, kiranya kita habis live ini langsung bisa melakukan aksi nyata, mengalirkan kasih Allah kepada sesama kita ya. Dan sebelum kita berpisah, menutup diskusi kita, dari teman-teman masing-masing boleh berikan closing statement dong. Dari Reza terlebih dahulu, terus Kak Iren, terus aku, Bu Evi terakhir. Silakan. Ya, emang ya teman-teman, kasih itu kalau bagiku, kasih itu harta yang paling berharga yang aku terima dari Tuhan. Karena dialah yang paling dahulu mengasihi aku. Nah, sebagai balasannya, kita harus saling mengasihi sesama. Itu sesuai yang di Yohanes 15. Gitu. Ya, kalau dari aku, mungkin ini karena pengalaman pribadi juga ya. Jadi, kok jadi mau nangis? Jangan nangis, Gak apa-apa, ya nangis sudah aja. mau habis. Sudah mau habis. Pengalaman kali ya, pengalaman untuk teman-teman yang mungkin pernah ngerasa sendiri, pernah ngerasa nggak disayang, nggak dikasihi, nggak ada orang yang perhatiin dan segala macam. Please ingat bahwa selalu ada satu pribadi yang no matter what gitu, dia akan tetap sayang, dia tetap mengasihi kamu. Datang sama dia, hancur, tapi tetap datang sama dia. Karena dia mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Itu aja sih. Sekaligus nanti Iren juga kan udah pada tahu IG-nya kan ya. Boleh juga curhat-curhat sama Iren ya. Boleh dong. boleh. Kalian tukasnya aplikasi. Iya, betul. Ya, dariku teman-teman, mari kita belajar sediakan waktulah untuk Tuhan, dekat-dekat dengan Dia supaya kita tetap merasa jatuh cinta dengan Tuhan. Aku masih percaya keterbukaan awal dari pemulihan, jadi jangan segan-segan terbuka di hadapan Allah untuk benar-benar kasih Allah tuh kita rasakan. Dan kita terus belajar konsisten, meski sulit, tapi mari kita terus. Kita jatuh, mohon ampun, bangkit lagi, semangat lagi, mengasihi Tuhan lagi, gitu. Tapi jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama aja, gitu ya. Jadi teruslah mengasihi Tuhan dan menjaga relasi dengan Dia. Thank you. Amin. Iya. Saya ingin membagikan berkat karena hampir satu bulan ini Sabda itu kan PA dari buku Hati Pemuritan gitu ya, dari Pak Thomas Matai gitu. Nanti bisa lihat di murid21.org. Just bisa dikasih ya itunya, linknya di atau siapa? Nehemia ya. Nehemia. Itu ya. Iya, itu. Jadi ada satu bagian di bab judulnya dinamika kasih gitu ya. Bagaimana murid-murid Kristus bisa mengalami ledakan-ledakan kasih Tuhan gitu ya. Mereka bisa begitu mencintai Tuhan, bahkan menerjang semua kesulitan, badai apapun yang terjadi, bahkan harus menyerang nyawa mereka karena mereka sudah memenuhi standar minimum ya. Ada standar minimum yang harus mereka penuhi supaya bisa merasakan atau menikmati ledakan-ledakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan tahu apa standar minimumnya? Mengasihi Allah lebih dari dirimu sendiri. Itu kuncinya. Dan Tuhan akan terus memproses kita supaya kita selama-kelamaan semakin mengasihi Allah lebih dari diri kita sendiri. Amin. Amin. Mantap. Ya. Berapi-api kita malam hari ini, puji nama Tuhan. Kiranya teman-teman di rumah yang nonton juga terus berapi-api kasihnya dengan Tuhan dan siap untuk melaksanakan kasih Tuhan dan mengalirkannya kepada sesama kita. Kita jumpa lagi di minggu depan ya teman-teman, di hari dan jam yang sama, di hari Selasa jam 7 malam dengan topik yang berbeda, tema yang berbeda karena sudah masuk bulan Maret dan masuk bulan Ramadan ya. Jadi kita mau ngebahas tentang seputar toleransi dan sekitar itulah gitu ya. Minggu depan kita akan mengangkat topik bridging difference ya teman-teman. Menarik kan ya, kita gimana menjembatani perbedaan. Nah itu kita diskusikan bareng-bareng minggu depan. Jangan lupa follow Instagram Sabda Resources, follow juga
Instagram kami masing-masing, dicek aja siapa. Boleh juga di-follow gitu ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan, silahkan DM langsung ke Sabda Resources juga, nanti kami balas. Dan kami juga ngucapin terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah ikut berdiskusi, memberikan komentar banyak. Maaf sekali kalau ada yang terlewat ya komentarnya atau belum terbacakan. Kiranya minggu depan boleh komentar lagi dengan komentar yang baru ya, jangan komentar yang sekarang di copy ke komentar minggu depan. Oke teman-teman, see you minggu depan. Kita tutup diskusi kita hari ini. Kalau kita mengawali dengan doa, kita tutup juga dalam doa. Reza boleh berdoa? Oke, mari teman-teman semuanya kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu, kami boleh membagikan soal bagaimana kasih-Mu bekerja selama hidup kami. Sungguh luar biasa kekuatan kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu senantiasa menguatkan dan memberkati kami sampai pada saat ini. Kiranya Kau memberkati Mas Ribu, Evi dan Kak Iren dan juga hamba-Mu sendiri ini dalam aktivitas masing-masing. Pada saat ini kami akan mengakhiri siaran live pada malam hari ini. Kiranya siaran live ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang belum bisa menyaksikan bersama-sama bersama kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu, mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman, sekali lagi Bu Evi, Kak Iren, Reza, thank you banyak. Sampai jumpa minggu depan ya. Goodbye.